yaitu tentang etika kepada dosen yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Riansyah Aras Tanjung. Baik, langsung saja. Untuk Saudara Riansyah Aras Tanjung, saya persilahkan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman jurusan Teknik Elektro tahun 2022. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Riansyah Aras Tanjung dari jurusan Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Elektro angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul etika. Pada slide yang pertama terdapat sebuah kalimat yang menyatakan orang yang tidak beretika adalah yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Mungkin teman-teman di sini saya minta beropini mengenai apa sih arti dari kalimat ini. Interupsi, Mas. Ya, dipersilakan untuk Muhammad Hildan Saputra. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hildan Saputra dari Prodi S1 Teknik Elektro. Saya beropini bahwa orang yang tidak beretika adalah yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu ada adab. Opini saya adalah bahwa orang yang berilmu itu pasti mempunyai adab yang pertama. Dan adab dan ilmu itu tidak bisa dibedakan, Mas. Karena itu adalah suatu hal yang berkaitan. Orang yang berilmu itu pasti harus mempunyai adab. Jika ada orang yang berilmu, tetapi tidak mempunyai adab, maka itu tidak termasuk orang yang berilmu. Itu saja, Mas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Muhammad Hildan atas opini yang telah diberikannya. Jawaban dari Hildan tidak salah. Itu benar. Bagaimana teman-teman untuk kalimat ini? Apakah ada yang ingin memberikan opininya lagi? Saya persilakan untuk interupsi terlebih dahulu. Ya, dipersilakan untuk Maratus Suci Novita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk pendapat saya tentang orang yang tidak beretika adalah orang yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Di sini pendapat saya adalah orang yang beradab itu lebih utama daripada orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu belum tentu memiliki adab. Karena orang beradab juga itu orang yang lebih diutamakan karena setiap orang itu memiliki pandangan bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu. Dan percuma jika mempunyai ilmu namun tidak punya adab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas opininya dari Maratus Suci. Ya, untuk Taufik Ismail dipersilakan. Ya, Mas, saya akan mengopini dari kata-kata orang yang tidak beretika adalah yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Kalau menurut pendapat saya, sebanyak-banyaknya ilmu yang kita dapat, sebanyak-banyaknya ilmu yang kita punyai, tapi tidak mempunyai adab atau sopan santun, itu sangatlah buruk, Mas. Karena apa? Adab lebih penting daripada ilmu. Ilmu bisa kita cari dengan kita belajar terus, tapi untuk adab itu dari diri kita sendiri. Jadi jarang orang yang bisa mendapatkan adab yang baik dan mendapatkan sifat yang gimana ya? Sifat yang sopan kepada terhadap orang lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Taufik Ismail. Jadi langsung saja saya berikan opini saya terkait kalimat ini. Orang yang tidak beretika adalah yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Benar seperti apa yang dikatakan teman-teman tadi atas opini kalian, bahwasannya
orang yang berilmu itu masih ada tingkatannya di atasnya lagi, yaitu orang yang beradab. Orang yang berilmu belum tentu beradab. Orang yang beradab tentu saja berilmu, karena ilmu itu bisa dicari. Namun kalau ilmu itu bisa dicari dan dipelajari. Namun kalau adab itu tidak bisa dipelajari dan dicari. Adab itu timbul dikarenakan ada kemauan dan kesadaran dari diri kita sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Baik, teman-teman. Di sini mungkin sudah tidak asing di telinga kita mendengar kalimat etika. Saya ingin bertanya kembali dan ingin meminta kalian untuk beropini kembali terkait apa sih etika yang kalian ketahui. Saya harap teman-teman beropini tentang pengertian dari etika itu sendiri. Saya minta teman-teman untuk interupsi terlebih dahulu untuk mengeluarkan opininya. Ya, dipersilakan untuk Naufal Maulana Fahmi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naufal Maulana Fahmi dari kelompok 4 Prodi S1 Teknik Elektro. Menurut saya, etika adalah tata krama atau sopan santun kepada yang lebih tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Taufik Ismail. Jawabannya tidak salah, jawabannya benar. Lalu saya minta kepada teman-teman untuk beropini kembali tentang apa itu etika yang kalian ketahui. Ya, untuk Taufik Ismail dipersilakan. Ya, Mas, izin perkenalkan, nama saya Taufik Ismail dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro, kelompok 2. Untuk penjelasan etika menurut saya adalah aturan atau norma kaidah, Mas. Atau tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari Taufik Ismail yang sudah beropini mengenai apa itu etika. Jawaban dari Taufik Ismail tidak salah, jawabannya benar. Lalu selanjutnya untuk Gilang Arya Nur Fauzan, saya persilakan. Terima kasih Mas atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gilang Arya Fauzan, saya dari kelompok 1, asal Prodi S1 Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan beropini tentang etika. Bahwasanya etika itu adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari Gilang Arya yang sudah memberikan opininya terkait apa itu etika. Selanjutnya dari Maharatu Suci, saya persilakan untuk beropini tentang etika. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maharatu Suci, kelompok 1 dan dari kelompok 1 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Di sini pendapat saya etika adalah suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh seorang individu kepada khalayak ramai atau di kalangan sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Maharatu Suci yang telah beropini mengenai apa itu etika. Selanjutnya dari Berliana Rahma, saya persilakan. Baik Mas, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berliana Rahma Salsabila. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro dari kelompok 4. Jadi etika itu dari bahasa Yunani, artinya itu bahasa Yunani ethos, yang berarti itu karakter. Jadi etika itu adalah karakter yang ada pada diri kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari Berliana yang sudah memberikan opininya terkait etika. Ya, untuk Tegar, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ardiwinata Putra Sigit dari kelompok 2, Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Menurut saya, moral itu adalah suatu sikap seseorang yang bisa berlaku dalam kelompok sosial, dan moral itu, etika itu maksudnya, dan etika itu dipengaruhi tempat seseorang itu tumbuh, misalnya dari keluarga atau dari temanan
dan bisa berubah seiring berjalannya waktu seperti itu. Ya, terima kasih dari Tegar atas opini tentang etika. Langsung saja saya jawab untuk etika itu apa. Adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Jadi etika itu sangat kita perlukan dalam berkehidupan di masyarakat. Ya, selanjutnya di slide berikutnya. Setelah kita membahas tentang arti apa itu etika, tentu saja kita harus memikirkan apa sih dampak jika kita tidak beretika. Karena etika itu sangat penting dalam kehidupan kita maupun dalam bersosial. Dampak yang pertama adalah sulit memiliki hubungan sosial. Maksud dari sulit memiliki hubungan sosial adalah ketika kita berinteraksi dengan individu, namun kita tidak memiliki yang namanya etika, maka kita akan sulit mendapatkan suatu hubungan. Jadi kita harus yang namanya memiliki etika. Kita sebagai mahasiswa harus beretika. Karena kita sudah menjadi mahasiswa, maha dari siswa. Dan kita harus dicontoh, dan kita harus mencontohkan. Lalu selanjutnya menurunnya kualitas sumber daya manusia. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwasannya, pada slide pertama dijelaskan bahwa orang yang berilmu tahapannya masih ada yang lebih di atasnya, yaitu orang yang beradab. Dengan kita beradab, tentu saja kita berilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab. Jadi kita harus beretika, karena etika itu sangat penting. Lalu krisis moral. Dalam kalimat ini yang namanya krisis moral yaitu kita ambil contoh seperti kita ingin bertemu kepada dosen dan kita ingin berbicara kepada dosen. Tentu saja kita harus memanggil namanya dengan sebutan Pak. Jangan menyebutkan dengan panggilan nama langsung. Dan kita harus berpikir kritis, harus sopan santun. Dan jika kita telat di dalam suatu kelas, maka kita harus izin terlebih dahulu apakah dipersilakan untuk masuk kelas atau tidak. Ya mungkin dampak dari beretika yaitu yang pertama ada sulit memiliki hubungan sosial, menurunnya kualitas sumber daya manusia, lalu yang ketiga krisis moral. Baik, next. Lalu di sini akan membahas tentang etika pergaulan di lingkungan kampus. Ya, teman-teman di sini sudah menjadi mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro. Kalian harus mengetahui etika yang ada di lingkungan kampus. Nah, untuk itu yang pertama pada poin pertama yaitu berpakaian dan sepatu rapi di lingkungan kampus. Nah, teman-teman di sini kan sudah ada yang berkuliah secara offline maupun online. Nah, ketika offline tentu saja kalian harus menggunakan baju yang rapih dan bersepatu. Karena kita sebagai mahasiswa, maha dari siswa harus mencontohkan dan dicontohkan oleh orang lain. Kita harus memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Jadi ketika ingin hendak kelas atau bertemu dosen, harus menggunakan pakaian yang rapih dan bersepatu. Lalu yang kedua, memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkat, teman setingkat, dan mas tingkat. Makna dari nomor 2 ini adalah kita adalah mahasiswa, maha dari siswa. Kita harus mencontohkan yang baik-baik. Dengan kita mencontohkan yang baik, akan timbul lingkungan yang positif. Jadi teman-teman harus berperilaku yang positif agar lingkungan kita juga menjadi lingkungan yang positif. Lalu yang ketiga, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus dan tidak melanggar. Ya, makna dari sini teman-teman kan sudah menjadi mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektro. Tentu saja kalian harus mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kampus maupun jurusan. Dan kalian tidak boleh melanggar dari aturan tersebut. Oke, next. Baik, teman-teman. Selanjutnya pada poin 4, saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa. Makna dari kalimat ini adalah kita sebagai mahasiswa harus menghargai
opini serta masukan-masukan yang ada, dan harus menghormati sesama mahasiswa. Sesama mahasiswa itu terkait mas tingkat, adik tingkat, atau sesama tingkat. Jadi kita tidak boleh memojokkan opininya. Kita harus menerima opininya dan mau mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada terhadap diri kita. Jadi kita harus saling menghormati sesama mahasiswa. Lalu yang kelima, tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral. Kita sebagai mahasiswa, maha dari siswa, kita harus memberikan contoh yang baik, seperti yang saya katakan tadi. Bahwasannya kita harus mencontohkan yang baik agar positif, agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif. Dan jangan sampai kita mencoreng nama kampus kita sendiri, kampus tercinta Universitas Negeri Surabaya. Terutama kita tidak boleh mencoreng nama jurusan Teknik Elektro, tapi kita harus membanggakan nama jurusan Teknik Elektro tersebut. Yang keenam, pada poin keenam, yaitu bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sebagai bagian dari pendidikan disiplin. Makna dari poin 6 ini, ketika kalian sudah memahami, mematuhi tentang peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Surabaya, kalian harus bertanggung jawab nantinya jika terjadi suatu pelanggaran. Jadi kalian harus menerima konsekuensi yang telah kalian lakukan. Jadi kalian di situ harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Dan jangan kabur. Baik, selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada etika pergaulan di luar kampus. Tadi kalau kita membahas tentang etika di dalam kampus, sekarang kita akan membahas tentang etika pergaulan di luar kampus. Pada poin pertama, yaitu menjadi contoh yang baik di lingkungan, di mana mahasiswa itu berada. Jadi ketika kalian di luar kampus, saya harap teman-teman tetap menjaga nama baik Universitas Negeri Surabaya dan mencontohkan yang baik kepada masyarakat, keluarga, ataupun apapun itu. Yang kedua, berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Jadi ketika kalian sudah belajar mengenai suatu ilmu di Universitas Negeri Surabaya ini, saya harap teman-teman mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kalian miliki di masyarakat, keluarga, atau apapun itu. Karena akan sangat berguna dan membantu sesama. Lalu pada poin ketiga, yaitu berperilaku dan bertutur kata yang baik, yang mencerminkan sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, maha dari siswa, adalah orang yang akan memegang masa depan negeri ini nantinya. Jika kalau kita tidak berperilaku dan bertutur kata yang baik, mau bagaimana nanti negara ini? Kalian nantinya akan memimpin negara ini, mungkin 5 atau 10 tahun yang akan mendatang. Jadi saya harap teman-teman tetap berperilaku dan bertutur kata yang baik sebagaimana mestinya. Dan tetap menjaga nama baik dari Universitas Negeri Surabaya ini, terutama jurusan Teknik Elektro. Ya, next. Teman-teman, apakah di sini sudah terlihat sebuah kalimat? Oke. Sudah. Ya. Baik, teman-teman. Di sini terdapat sebuah kalimat, yaitu mahasiswa harus beropini. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa saya menulis di sini? Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab atas pertanyaan saya di sini. Saya persilakan untuk instruksi terlebih dahulu. Ya, dipersilakan untuk Risma Prastikasari. Izin menjawab, mahasiswa harus berani beropini. Mengapa demikian? Karena yang pertama, kita sebagai mahasiswa harus berani berpendapat. Yang kedua, bisa melatih public speaking kita. Lalu yang ketiga, mahasiswa bisa mengutarakan pendapatnya bahwa mahasiswa juga boleh salah, tapi mahasiswa tidak boleh bohong. Nah, lalu sebagai mahasiswa, kenapa kita harus beropini? Karena juga melatih mental kita gitu. Terima kasih Kakak. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Baik, terima kasih dari Risma Prastika yang telah beropini tentang kalimat yang saya terahkan di PowerPoint ini. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin beropini lagi terkait kalimat yang ada di PowerPoint ini tentang mahasiswa harus berani beropini? Saya persilakan untuk teman-teman instruksi terlebih dahulu. Ya, dipersilakan untuk Firsko Alivio.
Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pustuk Alif Ahmad, kelompok 1, Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya mau berpendapat mengapa mahasiswa harus berani beropini. Ini merupakan salah satu perwujudan dari 5 peran mahasiswa, salah satunya yaitu agent of change, yaitu agen dari perubahan. Maka dari itu mahasiswa harus berani beropini untuk mewujudkan hal yang lebih baik. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Frisko Alivio Ahmad yang sudah berani beropini. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin beropini lagi terkait kalimat yang ada di PowerPoint ini? Saya persilakan. Jangan takut untuk beropini. Jawaban kalian tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kalian ingin beropini, namun kalian tidak berani untuk mengungkapkan pendapat kalian. Saya persilakan untuk teman-teman interupsi terlebih dahulu. Baik, dipersilakan untuk Maharatu Suci Novitasari. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Masnya karena udah diberi kesempatan. Perkenalkan, nama saya Maharatu Suci Novitasari dari S1 Pendidikan Teknik Elektro, kelompok 1. Di sini mahasiswa harus berani beropini karena mahasiswa adalah golongan elit di kalangan pemuda sebaya. Mahasiswa merupakan pemuda terpelajar. Tentu mahasiswa berbeda dengan pemuda sebaya yang tidak menikmati pendidikan tinggi. Secara membuktikan opini, aspirasi, tuntutan sikap, dan pendiri mahasiswa selalu dipertimbangkan oleh pemerintah atau siapapun. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih dari Maharatu Suci Novita. Ya, mungkin untuk opini dari teman-teman tidak ada yang salah. Terima kasih atas opininya. Saya sangat menghargai opini dari kalian. Jadi, mengapa saya menaruh kalimat yang menyatakan bahwa mahasiswa harus berani beropini? Dikarenakan kita tuh mahasiswa, mahal dari siswa. Kalian sudah bukan lagi siswa, kalian sudah menjadi mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, agen of change adalah agen perubahan yang akan menentukan masa depan negeri ini nantinya. Jadi kita harus berani beropini dan mengubahkan pendapat kita. Jangan takut untuk beropini. Karena yang salah itu adalah jika kita tidak berani beropini. Baik. Next. Oke, kita akan membahas tentang etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Tentu saja mengenai etika pergaulan mahasiswa dengan dosen harus kalian mengerti dan pahami terkait ini. Karena ini akan berguna nantinya di dunia perkuliahan kalian. Oke, next. Mahasiswa sebagai masyarakat kampus atau insan akademik atau golongan terpelajar harus menjaga citra akademik. Seperti bagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kita nih mahasiswa harus menjaga nama baik dari Universitas Negeri Surabaya ini maupun dari jurusan Teknik Elektro. Lalu biasakan selalu memberi salam terlebih dahulu kepada dosen bila bertemu. Jadi ketika kalian berada dalam kampus dan papasan ketemu dosen, saya harap kalian untuk menyapa dosen terlebih dahulu seperti ucapan Assalamualaikum atau Selamat pagi Pak dan sebagiannya. Lalu ketika ingin menghubungi dosen, hendaknya menggunakan bahasa yang sopan dan hindari kalimat yang menyinggung. Karena mengapa saya mengatakan demikian? Karena kan di sini kan dosen itu adalah orang yang memberikan kita ilmu. Kita harus sopan dan santun kepada dosen. Jangan menyinggung dosen. Lalu ketika hendak menghubungi dosen, sebaiknya di waktu jam kerja. Jadi jika kalian ingin menghubungi dosen atau mengonfirmasi bahwasannya ada kelas atau ada tugas atau apapun itu, hendaknya kalian menghubungi dosen di waktu jam kerja. Untuk jam kerja yaitu dari jam 7 hingga jam 5 sore. Lalu menggunakan pakaian yang sopan dan rapi, serta menggunakan sepatu bila ingin bertemu dosen atau menghadiri kelas. Mengapa demikian? Karena ketika kalian ingin kelas atau ingin menghadiri sebuah kelas yang ada dosennya, kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan bersepatu agar terlihat lebih disiplin dan lebih rapi dan mencerminkan mahasiswa. Baik, next. Lalu di sini ada langkah-langkah menghubungi dosen. Seperti yang kita ketahui, kalian sudah menjadi mahasiswa. Kalian bukan siswa lagi. Di sini dosen itu
menunggu kabar dari kalian, bukan dosen yang mengabari kalian. Jadi kalian di sini harus menjemput bola, jangan menunggu. Jadi ketika ada sebuah miskomunikasi di kelas kalian, kalian harus menghubungi dosen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah yang baik untuk menghubungi dosen. Untuk menghubungi dosen ada dua, yaitu menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen, lalu menghubungi atau menelpon dosen. Next. Menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen. Seperti yang saya katakan di awal, untuk menghubungi dosen, ingat untuk jam kerjanya yaitu pada jam 7 hingga jam 5 sore. Jadi saya sarankan untuk teman-teman menghubungi dosen pada hari itu, dan dari hari Senin hingga hari Jumat. Lalu yang kedua, menuliskan salam di awal pesan. Lalu yang ketiga, menuliskan identitas Anda. Lalu yang keempat, menuliskan keperluan Anda dengan jelas. Dan yang kelima, menuliskan kata terima kasih di akhir. Jadi itu adalah cara untuk menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen. Setelah saya jelaskan cara untuk menghubungi dan mengirim pesan singkat atau kepada dosen dengan yang baik dan benar, saya ingin minta kepada teman-teman di sini untuk mempraktekkan bagaimana untuk menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen. Saya persilakan untuk teman-teman untuk interupsi terlebih dahulu untuk mempraktekkan bagaimana cara menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen. Saya persilakan. Ya, dipersilakan untuk Bayu Prayoga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bayu Prayoga, satu teknik elektro dari kelompok 4. Mengirim pesan singkat pada dosen. Contohnya yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak mengganggu waktunya. Saya Bayu Prayoga, NIM 2205087414. Menginformasikan bahwa besok ada mata kuliah Bapak, dan untuk besok itu mata kuliahnya dibuat online apa offline. Terima kasih Pak, maaf karena sudah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas, kurang lebihnya seperti itu contohnya. Baik, terima kasih dari Bayu Prayoga yang sudah memberikan opini dan mempraktekkan bagaimana cara menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen. Jawaban dari Bayu Prayoga tadi sudah baik. Selanjutnya untuk Taufik Ismail, saya persilakan. Ya Mas, untuk jawabannya agak persis sama yang dikatakan teman yang tadi, teman Bayu. Berarti dari Yoga berarti sama dengan si Mas, sama dengan teman Taufik Ismail ya kurang lebih. Iya Mas, benar. Baik. Oke, selanjutnya dari Elisa Kurniawati, saya persilakan. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Saya mau mencontohkan ini. Yang pertama, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Elisa Kurniawati dengan NIM sekian. Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro 2022 selaku PJ Teori Pembelajar. Izin bertanya Bapak, apakah pagi ini ada kuliah online dengan Zoom meeting? Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas, terima kasih. Baik, terima kasih dari Elisa Kurniawati yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya dan mempraktekkan bagaimana cara menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen yang baik dan benar. Selanjutnya untuk Frisco Alivio, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisco Alivio Ahmad dari kelompok 1 Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya ingin menjawab tata cara Mas, bukan prakteknya. Yang pertama adalah mengirimkan salam. Setelah itu menunjukkan identitas kita yang di dalamnya berisi nama lengkap, NIM, setelah itu prodi. Dan setelah itu baru menyampaikan tujuan kita, kemudian salam penutup.
Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Fisco Alivio yang sudah memberikan opininya. Saya ingin bertanya kembali kepada teman-teman, apakah ada yang ingin mempraktekkan lagi terkait bagaimana cara menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen? Saya persilakan. Ya, dipersilakan untuk M. Nabil Afiasa. Ya Mas, terima kasih atas waktunya. Sebagai contoh itu kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afiasa, NIM 220505-14083. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Untuk mata pelajaran matematika pada jam 10.20 sampai jam 12, apakah dilaksanakan secara luring atau daring? Terima kasih atas waktunya Bapak. Begitu Mas kira-kira. Baik, terima kasih dari Nabil yang sudah berani beropini dan mempraktikkan bagaimana cara menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah beropini dan mempraktikkan bagaimana cara menghubungi dosen. Jawaban teman-teman semua benar dan sudah cukup baik. Selanjutnya, next. Lalu di sini ada menghubungi atau menelpon dosen. Kalau tadi mengirim pesan, sekarang bagaimana cara kita menelpon dosen? Nah, caranya itu yang pertama membuat izin terlebih dahulu melalui SMS atau WA. Lalu mengucapkan salam, menyebutkan identitas Anda dan menjelaskan keperluan Anda dengan jelas, lalu mengucapkan kata terima kasih di akhir. Mungkin kita bisa langsung coba aja. Mungkin yang untuk pertama mungkin saya praktekkan terlebih dahulu. Yang pertama, ketika kita hendak menelpon dosen, jangan kita langsung menelpon, tapi kita membuat izin terlebih dahulu melalui SMS atau WA. Seperti contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak, saya izin untuk menelpon terkait ada hal kepentingan mengenai kelas, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, mengucapkan salam, seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu yang ketiga, menyebutkan identitas Anda. Sudah cukup sampai situ. Lalu ketika sudah dipersilakan untuk menghubungi dosen, kalian segera menghubungi dosennya. Lalu seperti yang awal, mengucapkan salam, menyebutkan identitas Anda, lalu menjelaskan keperluan yang Anda mau dengan jelas, dan terakhir mengucapkan kata terima kasih di akhir. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin mencoba terkait bagaimana cara menelpon dosen yang baik dan benar. Saya persilakan untuk teman-teman instruksi terlebih dahulu. Ya, dipersilakan untuk Rama Pratama Putra. Menurut saya, jika ingin menelpon dosen, interupsi Mas. Perkenalkan, saya Rama Pratama Putra dari kelompok 2 Prodi S1 Teknik Elektro. Menurut saya, jika ingin menghubungi dosen, meminta izin terlebih dahulu, seperti, Pak, mohon izin menelpon. Jika diperbolehkan, silakan menelpon. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Rama Pratama yang sudah berani mempraktekkan bagaimana cara menelpon dosen. Baik, teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah beropini mengenai bagaimana cara menghubungi dan menelpon dosen. Oh ya, untuk Mbak Ratu Suci Novitasari, saya persilakan. Baik, Mas, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ratu Suci Novitasari dari S1 Pendidikan Teknik Elektro, kelompok 1. Di sini cara menghubungi atau menelpon dosen, yang pertama kita harus membuat janji terlebih dahulu seperti format sebelumnya, yaitu WA ataupun meng-SMS dengan format yang benar dan tepat. Lalu setelah diizinkan, saya menelpon kepada dosen tersebut, yaitu mengucapkan Assalamualaikum ataupun selamat pagi, sesuai keyakinan beliau. Lalu menyebutkan identitas saya seperti nama, NIM, dan prodi saya. Lalu yang keempat, yaitu menjelaskan keperluan saya, yaitu seperti ingin mengajukan bimbingan kepada dosen pembimbing ataupun terserah, yang penting tujuannya jelas. Lalu yang terakhir yaitu mengucapkan terima kasih dan salam juga.
Udah seperti itu, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas opini yang telah diberikan Maratus Suci Novitasari. Dan saya lihat mungkin teman-teman sudah ahli dalam menghubungi dosen atau menelpon dosen. Ya, selanjutnya kita akan membahas ke slide yang berikutnya, yaitu etika pergaulan sesama mahasiswa. Next. Yang pertama, biasakan menyapa teman terlebih dahulu. Yang kedua, jangan mengolok-olok teman melebihi batas meskipun hanya bergurau. Yang ketiga, hindari ucapan yang merendahkan teman. Yang keempat, menghormati ide, pikiran, dan pendapat. Yang kelima, menjaga perasaan teman sebagaimana kita tidak mau diejek. Lalu, biasakan menolong teman yang membutuhkan. Lalu, jangan berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta, apalagi karena hasutan atau fitnah. Dan yang terakhir, segeralah minta maaf lebih dulu jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan sesama teman, apalagi dengan orang lain. Oke, next. Oke, mungkin sekian dari materi yang telah disampaikan.